Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Tentu saja bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang kita sayangi, Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita mulai masuk di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Baik Syekh, ini memang setiap hari kita terus berusaha untuk menambah ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan mungkin saat ini kita alhamdulillah sudah masuk di hari yang ke-16. Kira-kira tema dan isi apa yang terdapat di dalam juz yang ke-16 ini Syekh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juz yang ke-16 dia mulai dari 75 suratul Kahfi ya. Kemudian masuknya juga surah Maryam, karena habis Al-Kahfi kan surah Maryam. Kemudian habis surah Maryam surah Taha sampai selesai. Di dalam juz yang ke-16 ini, di akhir suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala masih sisahkan dari cerita Nabi Musa. Jadi subhanallah, hampir sudah yang di juz yang ke-16, hampir ya kita selama ini bahas, tidak ada satu juz pasti ada cerita Nabi Musa di dalamnya. Ya. Dan ini cerita yang cukup detail di suratul Kahfi, perjalanan Nabi Musa, bagaimana bertemu dengan Khidir alaihissalam. Kemudian juga cerita Raja Dzulqarnain, seorang raja yang memiliki kekuatan sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat menjadi raja. Tapi bagaimana dia melindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada cerita Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita supaya kita memperhatikan dan mempelajarinya, karena mereka nanti akan menjadi salah satu ciri hari kiamat semakin dekat. Di akhir suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang perbuatan amalan-amalan yang sia-sia. Walaupun kira kita menganggap amal itu baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sia-sia perjuangannya, sia-sia amalannya, walaupun di pandangan mereka yang dilakukan mereka adalah sesuatu yang baik, tapi karena tidak ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya amalan mereka menjadi sia-sia. Di akhir suratul Kahfi Allah menceritakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah Subhanahu wa taala menjadikan firdaus bagi mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, wal firdaus wasatul jannah wa a'lal jannah. Firdaus itu adalah tengah-tengah surga dan juga tempat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai baca dan selesai suratul Kahfi, masuk kepada surah Maryam. Diawali dengan cerita Nabi Zakaria yang sudah usia tua dan tidak punya keturunan, dan dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah kenikmatan keturunan. Coba bayangkan Nabi Zakaria, biarpun usianya sudah tua, tapi masih tidak pernah putus asa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha dan ikhtiar. Kalau kita sekarang, di zaman sekarang, selain kita usaha dan ikhtiar berdoa, usaha dan berikhtiar untuk berobat. Dan alhamdulillah dengan teknologi yang baru, banyak orang yang susah dapat keturunan, tapi dengan teknologi sekarang bisa dia mendapatkan solusi berobatan atau bagaimana, yang alhamdulillah ini merupakan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari cerita Nabi Zakaria dan mendapatkan berita gembira, mendapatkan anaknya Yahya. Kemudian ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Kemudian masuk pada cerita Siti Maryam
Siti Maryam dengan mendapatkan anugerah Isa alaihi salam. Dan saya sering mengajak teman-teman yang saya kenal yang beragama Nasrani, saya mengajak mereka untuk belajar surah Ali Imran dan surah Maryam, termasuk surah As-Saff. Karena di situ sebenarnya siapa sih Nabi Isa alaihi salam itu. Bahkan kalau kita melihat yang lebih dahsyat, mana yang lebih dahsyat? Seorang laki yang lahir dari wanita atau seorang laki yang terwujud tanpa orang tua? Ya, kalau memang Nabi Isa yang fantas karena dia mendapatkan karunia yang luar biasa, dianggap dahsyat karena dia mendapatkan keturunan dari bunda, dari ibunya. Tapi juga mana yang lebih kira-kira yang lebih dahsyat? Nabi Adam yang terwujud tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam." Contohnya Nabi Isa sama dengan contohnya Nabi Adam. Ya, begitu luar biasa surah Maryam. Jadi saya mengajak mereka untuk mempelajarinya, surah Ali Imran, surah Maryam dan surah As-Saff, supaya mereka lebih tahu sedalam-dalamnya sebenarnya Nabi Isa itu siapa. Dan belum lagi surah Taha yang banyak pesan-pesan Allah, dan kembali lagi kepada cerita Nabi Musa alaihi salam. Betapa luar biasa sampai kata Rasulullah, "Kadal Qur'anu an yakuna li Musa." Hampir isi Al-Quran itu untuk Musa alaihissalam, saking banyak ceritanya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran. Baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, namun sedikit Syekh Ali ingin bertanya, dan mungkin ini jamaah di rumah juga harus mencatat nih ya, ini ilmu yang Masya Allah. Nanti kita akan catat apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jaber. Doa-doa apa saja sih yang terdapat di dalam Al-Quran? Ya, memang Alhamdulillah salah satu anugerah Allah SWT untuk kita, apalagi yang bisa membaca dan mempelajari Al-Quran, banyak doa di dalam ayat-ayat Al-Quran, apalagi diawali dengan Rabbana. Misal seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Makanya ada sebagian ulama tidak membolehkan menambah. Kan kita ada suka menambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Berarti tambahan itu di luar daripada Al-Quran. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih untuk menambah. Tapi kalau dari segi makna boleh-boleh saja. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah kan bagus doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Kemudian Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, banyak kata Rabbana, 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 bahkan termasuk di surah Ali Imran akhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, 10 ayat terakhir. Bahkan ketika mereka berkali-kali Rabbana subhanaka faqina adzaban nar, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Dan istilah kata Rabbana, Rabbana sambil berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengakhiri cerita doa Rabbana, Rabbana, Rabbana fastajabna lahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menijabah doa mereka. Termasuk salah satu yang perlu kita perhatikan adalah doa para nabi. Ketika Nabi Zakaria berdoa memohon keturunan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian ketika dia Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ya Tuhanku jangan membiarkan aku sendirian tanpa memiliki keturunan. Kemudian Ayub alaihissalam, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Jadi selalu dalam ayat yang saya perhatikan, doa-doa bermunajat para nabi dan orang salih selalu diawali dengan kata Rabb, Ya Rabbi, Rabbi atau Rabbana. Rabbana. Ya.
Ya, jadi istilah Rabbana seperti di suratul Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Di surah Ali Imran juga di awalnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Jadi banyak ayat-ayat. Makanya ada ulama, ada pendapat ketika ada orang memilih doa-doa dari bacaan ayat-ayat Al-Quran itu boleh. Tapi karena ini bisa dianggap itu ayat, disunnahkan atau dianjurkan untuk diawali dengan kata Allahumma. Misal contoh, ada larangan, walaupun hal ini masih berbeza pendapat, ada larangan wanita tidak menyentuh dan membaca Al-Quran ketika lagi halangan. Terus bagaimana kalau dia mau berdoa dari ayat-ayat Al-Quran? Daripada dia membaca Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ini kan menjadi sesuai ayat. Dikhawatirkan dia seolah-olah membaca ayat. Makanya diusulkan oleh ulama menambah Allahumma supaya keluar dari kata ayat menjadi doa. Rabbana atina fid dunya berarti Allahumma Rabbana atina. Termasuk kalau kita mempanjatkan doa ini di dalam sujud, supaya kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, seolah-olah kita baca Quran di dalam sujud. Padahal ada larangan tidak boleh kita baca Quran dalam sujud. Yang boleh di dalam sujud adalah berdoa. Kalau kita masih membawa istilah Rabbana atina fid dunya hasanah, ini persis dengan isi ayat. Jadi seolah-olah kita copy tapi dibacakan dalam sujud. Makanya diusulkan untuk menambah Allahumma Rabbana supaya keluar dari kata ayat menjadi doa. Ini hanya salah satu pendapat lah. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran dalam istilah Rabbana. Ada saya pernah menemukan sebuah tulisan yang dituliskan oleh seorang di Indonesia. Dia mengumpulkan semua doa-doa di dalam Al-Quran. Dirangkum. Ya, dikumpulkan dan dirangkum dalam sebuah buku, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tapi tambah dia membedakan doa yang baik sama doa yang buruk. Jadi banyak orang baca karena dia ada istilah Rabbana, dia ikutin aja, ikutin Rabbana, Rabbana, Rabbana. Akhirnya ada Rabbana, salah satu doa Quraisy ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kalau Allah Rabbana, ya kita tidak mau terima kebenaran, turunkanlah batu-batu dari langit untuk menazab kami. Ya Allah. Jangan jadi kita karena diawali dengan kata Rabbana malah kita bacakan sebagai doa. Masa kita minta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berhati-hati memahami makna dan isi dari habis kata Rabbana supaya kita tahu mana doa yang kita bisa panjatkan, mana doa yang kita tidak bisa panjatkan. Baik, luar biasa, cukup jelas sekali ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran. Baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Syekh Ali, alhamdulillahirrahmanirrahim, juz 16 ini sudah kita lampaui, dan Ali yakin jamaah di rumah yang mungkin mengikuti dari hari awal sampai dengan saat ini pasti banyak ilmu yang kita dapatkan. Cuman pesan Ali dicatat ya, kadang-kadang tidak semuanya kan kita bisa ingat dari mulai awal sampai akhir, jadi dicatat. Kalau lupa langsung kita bisa buka di catatan kita. Baik, Syekh, kira-kira di juz yang ke-16 ini apa yang bisa kita soroti atau kita masuk lagi lebih dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang kita sudah bahas sebagian dari cerita Dzulkarnain di suratul Kahfi, kemudian cerita surah Maryam, bagaimana cerita para nabi yang bermunajat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Zakaria mengharapkan keturunan, Siti Maryam alaihissalam yang mendapatkan anugerah keturunan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa menjadi nabi yang mulia dan agung, dan dia membawa berita gembira akan datang setelah aku nabi bernama Muhammad.
Dan di surah As-Saff menyebutkan akan datang Nabi setelah aku bernama Ahmad. Ya, sebagaimana ada di dalam surah As-Saff. Dan ini Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad adalah dakwahnya Nabi, doanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim waktu membangun Al-Ka'bah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Jadi memohon kepada Allah, ya Allah utuskanlah kepada orang Makkah, ahli Makkah dan umat di Makkah, Nabi dari mereka. Memang Rasulullah SAW diutus dan dilahirkan di kalangan Quraisy dari mereka. Jadi bukan orang yang dari luar gitu. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim dan juga hasil daripada berita gembira dari Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW, Nabi Isa AS ketika juga berdoa, wa idh qala Isa liqaumihi ya qaumi inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ini berita gembira Nabi Isa kepada kaumnya dan kepada generasi-generasi yang akan datang, akan didatangi oleh Nabi yang akan menjadi Nabi yang terakhir. Itu bukan hanya di dalam Al-Quran, tapi ada juga di Injil. Tertulis bagaimana berita gembira dari Nabi Isa untuk menyambutkan dan meyakinkan kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Isa AS. Cerita yang luar biasa istimewa adalah di surah Taha. Khususnya di awal surah Taha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Banyak orang yang salah dalam membaca Taha, dia Taha, padahal Ha. Ya, karena ha huruf tipis. Jadi tidak boleh Taha, tapi Taha. Ya, beda sama ada satu Tahe, itu beda lagi. Tapi kalau riwayat yang berlaku di Indonesia adalah riwayat Imam Hafs Ibn Asim, kita membaca Taha, jadi ha tetap diberi tapi agak lebih tipis dari huruf ta. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membawa keburukan atau kebinasaan atau kecelakaan. Jadi Al-Quran ini benar-benar menjaminkan kebahagiaan bagi manusia. Dan sering saya berkata, Al-Quran ini bukan milik umat Islam, tapi Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia. Al-Quran bukan diturunkan hanya untuk orang beriman, tapi Allah turunkan Al-Quran ke bumi supaya bisa diterapkan oleh manusia. Jadi Al-Quran ini menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang terbaik. Jadi apapun yang terbaik dalam kehidupan kita, Al-Quran akan memberi yang lebih baik. Saking sempurna Al-Qurannya. Bahkan orang-orang yang lalai atau jauhkan diri dari Al-Quran bisa menjadi orang buta, na'udzubillah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taha juga. Itu ada ancamannya orang-orang yang abaikan, melalaikan ayat-ayat Al-Quran, yang tidak menyebutkan ayat Al-Quran, yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini dan mempercayai Al-Quran. Jangankan dia buta mata, tapi Allah akan kunci hatinya menjadi buta hati. Makanya orang-orang yang merasa diri bisa melihat, tapi menurut saya bukan orang-orang yang bisa melihat pandangan, tapi orang yang bisa melihat kebenaran. Itu baru dibilang lihat, memiliki kesempurnaan pandangan. Misal cuba lihat orang seperti tunanetra yang buta, ya, yang tidak bisa melihat, tapi mereka Masya Allah luar biasa. Semangat mereka, ibadahnya, bagaimana perjuangan mereka, dan dia tidak menjadikan kondisinya yang begitu sangat terbatas menjadikan alasan, tapi dia bisa memberi yang terbaik buat keluarganya. Berarti di situ dia walaupun buta mata tapi tidak buta hati. Banyak orang-orang yang
matanya Masya Allah sehat, tapi hatinya yang rusak. Ya Allah, Hatinya yang sakit. Makanya Allah SWT berfirman di dalam surah Taha ini, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dia bertanya, menjadi tanda tanya di hari kiamat. Ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melihat dirinya sudah buta, tidak bisa melihat. Dan dia bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa aku buta? Padahal di dunia ini masih saya bisa melihat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang buat kami menjadikan kamu buta karena kamu melupakan ayat kami, lupakan beringatan kami di dunia, makanya kami juga lupakan kamu di akhirat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, arti kata lupakan, Allah melupakan kita, bukan berarti Allah punya keterbatasan ingat, ya. Kalau kita bilang lupakan, namanya manusia kan kekurangan daya berfikir atau kehilangan ingatannya, itu disebutkan kata lupa. Tapi kalau Allah berkata aku juga lupa kepada kamu, bukan berarti Allah kekurangan daya berfikir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah membiarkan seperti dilupakan, diabaikan, tidak diurus lagi. Makanya dia ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat, dia berkata, kenapa ya Allah, aku kan di dunia masih bisa melihat, kenapa sekarang aku tidak bisa melihat? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena kamu lupakan ayat-ayatku, aku sekarang tidak mau urus kamu lagi. Maka itu na'udzubillah yang menjadi ancaman yang sangat bahayalah bagi kita. Makanya kita harus sadar dan kita harus ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah Al-Quran ini diturunkan untuk membawa kebahagiaan, diturunkan untuk membawa keselamatan. Al-Quran ini menjadi budiman dalam kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, insya-Allah ada petunjuknya dari Al-Quran. Selain doa, cerita-cerita, mengapa kita tidak banyak menhayati cerita-cerita ummah-ummah yang terdahulu? Ummah yang terdahulu yang jauh lebih hebat kekuatannya, lebih banyak hartanya, lebih besar negerinya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada manusia yang bisa membangun rumah dengan batu gunung-gunung. Kita sekarang harus membawa alat yang begitu besar dan mahal untuk por gunungnya dan menghancurkan gunungnya, baru bisa kita bentukkan rumah. Kalau orang dulu dengan fisik tangannya saja dia bisa membuat rumah sendiri. Makanya Allah sisahkan rumah-rumah mereka. Kaum Salih, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, dengan ada peristiwa di Mesir. Kenapa Allah sisahkan, membiarkan sejarah-sejarah mereka ini? Bukan hanya kita menjadi pandangan view yang bagus. Aku mau ke sana biar dapat view yang cantik, ya, buat foto-foto saja. Tapi kita tidak menjadikan pelajaran buat hati kita. Kalau ini mereka yang begitu lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat, tapi karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, Allah binasakan mereka. Yang hanya tersisa adalah rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, harta-harta mereka, termasuk Qarun. Tapi kita kenapa melihat orang-orang yang sudah melihat semacam ini yang menjadi semestinya menjadi pelajaran buat kita, tapi na'udzubillah kita malah justru bertambah lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba sekarang, apakah ada sekarang keturunan Fir'aun? Ada keturunan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada. Ya. Jadi subhanallah, betapa luar biasa Allah menurut saya masih sayang sama kita. Bahkan ummah-ummah yang terdahulu, ketika nanti di hari kiamat, Nabi berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada kaumku untuk beriman kepadamu dan mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah. Kaumnya mengingkari, ya Allah, kami tidak pernah mendengar itu, dan ini tidak pernah dia menyampaikan kebenaran ini. Allah akan membawakan saksi. Siapa saksi? Kita umat Nabi Muhammad. Kita yang akan jadi saksi atas mereka. Karena mereka, bagaimana kita bisa jadi saksi? Karena Allah menceritakan. Hanya semua cerita ummah yang terdahulu terkumpul di dalam Al-Quran. Tidak ada cerita ummah-ummah yang lain di dalam Al-Quran atau di dalam buku mereka sendiri masing-masing. Makanya kita akan menjadi saksi atas seluruh ummah-ummah. Barang siapa yang mengingkari, kita akan bisa tuntut, dan kita bisa menjadi saksi membela nabi-nabi mereka masing-masing. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan kita punya kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Taha
luar biasa, surah yang sangat luar biasa, menginspirasi kita, mengingatkan kita, dan kita sadar Al-Quran memang diturunkan untuk menjadi beringatan buat kita. Fantasnya dan bahagianya seorang Muslim yang menjadikan Al-Quran yang bisa merubahkan dirinya menjadi lebih baik. Masya Allah, luar biasa, sangat jelas sekali ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita akan coba sikapi ada pertanyaan dari sahabat Instagram @ameitari namanya ya. Coba kita lihat dulu seperti apa pertanyaannya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Maitari dari Bekasi. Maaf Syekh, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang pergi bekerja ke luar negeri meninggalkan suami dan anak-anaknya? Apakah dia termasuk istri durhaka? Sementara suaminya tidak bisa melakukan pekerjaan lain karena tidak memiliki keterampilan apapun. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang istri yang mencari nafkah, cuman cukup jauh nih, mungkin tenaga kerja wanita atau apa ya. Baik, sabar dulu, nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Ya memang, wallahu a'lam bishawab, memang kadang-kadang banyak yang bilang cari rezeki di negara orang lebih banyak gitu gajinya gitu kan ya. Namun ada yang bilang juga sesusah-susahnya di negeri sendiri ya enakan di negeri sendiri. Kenapa? Pulang ketemu sama anak, ketemu sama istri, ketemu sama suami, itu tidak ada balasannya walaupun kita dapat uang banyak. Nah menurut Syekh bagaimana? Pertama, saya senang dengan cara salam memberi soal ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Jadi luar biasa semangatnya ya. Menurut saya, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Jangankan keluar negeri. Keluar rumah aja. Keluar rumah aja harus izin suami. Apalagi kalau mau beribadah, mau haji, mau umrah, mau ke masjid, itu harus izin. mau ke masjid yang dekat rumahnya, ingin salat bareng sama tetangga-tetangga, biar bisa salat maghrib berjamaah di masjid atau apa. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan melarang wanita kalau dia berkeinginan ke masjid. Tapi Rasul juga melanjutkan hadisnya, wa salatu wa fi baiti khairul lah, salatnya di rumah itu jauh lebih baik. Ya. Berarti Rasulullah SAW memberikan pilihan. Kalau dia memang mau mengajarkan kita, laki-laki jangan melarang dia. Kalau dia, maksudnya sekali-kali bolehlah dia ke masjid. Tapi Rasul menawarkan yang lebih mulia, salatnya di rumah jauh lebih baik. Kadang-kadang ada wanita yang kejar salat di masjid beralasan untuk meraih pahala yang banyak. Sedangkan bagi wanita, pahala yang lebih besar di rumahnya malah, bukan di masjid. Beda sama laki-laki. Wajib ke laki-laki. Ya, kalau laki-laki ke masjid malah justru pahalanya lebih besar di masjid, bukan di rumah. Walaupun dia salat di rumah ya sah. Salat seorang wanita di masjid sah. Tapi kenapa mereka ke masjid? Karena keinginannya meraih pahala yang besar. Tapi kalau wanita mau meraih pahala yang besar untuk salatnya, berarti salat di rumah. Itu jauh lebih besar pahalanya. Kalau laki-laki lebih besar salatnya di masjid. Kalau untuk ke masjid, untuk beribadah saja, harus izin suami. Apalagi kalau keluar negeri. Menurut saya, istri yang bisa keluar tanpa mendapatkan izin, kata Rasulullah SAW, akan dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Sepanjang dia di luar itu ya. Coba bayangkan, kalau dia di luar rumah 1 jam, berarti dilaknati selama 1 jam. Kalau 1 hari, berarti dapat dilaknati 1 hari. Kalau bertahun-tahun di luar rumah, apalagi tanpa izin suaminya. Ya. Apa yang dia kejar? Menambah rezeki atau menambah nafkah. Tapi kalau suaminya tidak menyetujui dan tidak meridai, tidak diizinkan, bisa menjadi hasilannya haram. Ya, jadi harus kita berhati-hati.
Kalau sudah diizinkan oleh suami, alhamdulillah. Harus kita bisa seorang istri berbicara baik-baik. Kalau dia merasa pentingnya dia harus keluar negeri, dia merasa pentingnya harus kita bisa memperbaiki ekonomi, aku harus bekerja di mana, di sana, di sini. Memang kalau dia mau betul-betul hasilnya bagus dan berkah dan mendapatkan rezeki yang halal, dia harus juga bisa dan berhasil merayu suaminya supaya bisa diizinkan dengan tulus dan ikhlas. Tapi jangan kita merayu seperti seolah-olah maksa. Akhirnya suaminya mengizinkan untuk melepaskan dirinya. Udahlah, kamu ke sana lah. Daripada pusing gitu. Terserah deh. Jadi harus kita berhati-hati. Semoga insyaAllah kita harap rezeki yang berkah, keluarga yang bahagia. Memang kita harus menjalani. Sebelum kita menambah ekonomi yang baik, kita harus juga menjaga iman yang baik. Iya, baik. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini ilmu baru dan bisa buat patokan buat kita ya. Dan baik, seperti biasa kita sudah mendapatkan setoran bacaan dari sahabat Instagram. Kita akan lihat seperti apa dan nanti insya Allah guru kita Syekh Ali Jaber akan coba untuk menyempurnakan bacaannya apabila ada yang salah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silahkan Syekh Ali. Masya Allah, bagus. Nampaknya masih sangat muda ya. Iya. Indahnya suaranya. Kembali lagi kelemahannya dan catatan saya di huruf ra sama di huruf ha. Ya, selebihnya sudah cukup bagus, tinggal hanya dia fokuskan. Banyak orang yang mampu mengucapkan ha ketika Ar-Rahman tapi tertinggal ha ketika Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi haknya pertama jelas. Jelas yang kedua ini. Ya, yang kedua agak ini sulit. Kenapa dia agak lebih sulit huruf ha yang kedua? Karena habis ha itu ada ya. Iya. Ya, jadi dia harus membawa ha-nya turun gitu ke bawah gitu. Ar-Rahim. Ya. Jadi akhirnya Rahim. Jauh lebih gampang Rahim dibanding Rahim. Ya. Kalau ada orang berlebihan ingin lebih jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim, ya supaya dia lari ya, takut jatuhnya kepada ha, malah jadinya berlebihan. Hanya sedikit aja itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ketika dia baca khalidina fiha, la yabghuna anha hiwala, kan ada ha di situ. Dia membaca nampaknya seperti ha. Ya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, bukan hiwala. Ya, karena merubah huruf ha menjadi ha itu bisa merubah makna. Misal contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu kan alhamdu, al-ha. Tapi kalau dia rubahkan menjadi alhamdu, berarti rubah makna. Jadi artinya apa? Allah mati. Na'udzubillah. Cuba lihat berapa jauh rubah mana. Segala puji bagi Allah menjadi Allah mati. Cuman gara-gara apa? Gara-gara rubah satu huruf. Karena alhamdu dari hamada yahmidu hamidatan, mati. Seperti bumi hamidah, artinya bumi mati, hamidah. Ambil dari kata hamada. Makanya harus kita berhati-hati ketika membaca, apalagi kalau ada masih kesalahan, misal belum sempurna tajwid, belum sempurna panjang, belum sempurna pendek, itu masih tidak begitu bahaya. Tapi kalau huruf yang dirubahkan atau garis, misal siratal ladzina an'amta, ya Allah berilah petunjuk kepada jalan yang engkau ya Allah yang memberi nikmat. Jadi anugerah nikmat dari Allah. Tapi kalau siratal ladzina an'amtu, aku memberi nikmat, itu bahaya.
Ya, itu sudah hanya berubah satu baris saja sudah berubah makna. Makanya tadi hanya saya sampaikan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim tekankan huruf ha dua-duanya, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian hiwala bukan hiwala. Semoga insyaAllah diberkahi dan insyaAllah mudah-mudahan saya doakan insyaAllah hafal 30 juz karena suaranya bagus. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah tadi yang sudah berpartisipasi kepada kita, baik ada pertanyaan lewat Instagram dan ada juga store bacaan, kami beri hadiah 1 buah Al-Quran untuk masing-masing. Semoga bermanfaat. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah pada ujung acara kesempatan kali ini. Saatnya saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber untuk undur diri. Saksikan terus khatam Al-Quran, baca, renungkan dan amalkan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.